Perkenalkan, nama saya Sinta Ratri, umur 58 tahun, saya tinggal di Kota Gede. Saya seorang waria, saya dikasih nama dari orang tua Tri Santoso Nugroho. Memang pada umumnya waria selalu mengganti nama dari nama lahir menjadi nama perempuan. Dulu saya juga memilih nama ini yang dekat dari nama asli saya. Jadi pada umumnya memang seperti itu. Saya lahir tahun 62, jadi 3 tahun sebelum meletus gerakan 65. Saya lahir di klinik sebelah sini, dekat dengan rumah. Di situ ada klinik namanya Klinik Bugondo, karena bidannya itu Bugondo. Saya punya 8 bersaudara, semuanya lahir di situ. Jadi orang-orang di sini kalau melahirkan selalu di situ. Dan Bugondo ini sangat care dengan kami, walaupun kami ini sudah dewasa, jadi beliau sampai sepuh mengenal kami semua, karena memang di situ adalah seperti klinik untuk ibu dan anak, tapi sifatnya pribadi. Jadi saya lahir itu, saya ingat masa kecil saya itu, saya sering digendong untuk melihat melihat kesenian-kesenian yang ditampilkan oleh orang-orang di sekitar sini sambil saya disuapin. Itu ingatan yang paling saya ingat waktu masih kecil. Jadi sebelum ternyata kesenian itu setelah saya dewasa baru tahu bahwa itu adalah dari Lekra, lembaga kebudayaan rakyat, yang kemudian semuanya diciduk seperti itu. Tapi pada waktu itu saya nggak pernah punya bayangan hal-hal seperti itu. Kemudian setelah gerakan 65 itu selesai tahun 66 itu, semua penduduk di sini menjadi wanra, kayak hansip kalau sekarang, tapi kemudian setiap sore baris. Nah, setiap sore saya selalu diajak oleh pembantu keluarga saya untuk nonton, karena bapak saya juga ada di barisan wanra itu. Jadi untuk melihat baris tiarap itu, zaman-zaman itu saya masih ingat, sambil makan sore itu selalu ada itu. Nanti kita menunggu barisannya bapak gitu. Jadi ingat itu tahun 66. Jadi itulah yang masih bisa saya ingat. Tapi saya juga nggak tahu kalau saya ini tingkah laku saya seperti perempuan, karena saya sejak kecil itu main boneka selalu saya bawa kemana-mana. Jadi itu yang kemudian pertama kali saya setelah dewasa itu bisa mengingat, oh iya, saya dulu mainnya boneka, saya dulu mainnya pasar-pasaran, rumah-rumahan yang dari tanah dibuat rumah, kemudian main tali itu. Bahkan ketika saya mulai masuk TK itu, saya suka pentas, saya suka kalau ada yang disuruh deklamasi itu, kalau sekarang baca puisi. Nah, itu saya yang paling maju duluan. Itu teman-teman saya di sini perempuan semua. Kakak saya juga perempuan. Kemudian saya punya tetangga ini namanya Mbak Ani, itu juga kita selalu main pasar-pasaran pakai uang lama, uang yang dulu masih pernah berlaku, tapi uang itu sekarang sudah tidak bisa dipakai. Jadi kita mainnya pakai uang beneran, tapi uang yang udah nggak laku itu untuk kita main pasar-pasaran, kita main jual beli. Nanti
pas main itu kita pakai, selendang itu kita pakai sebagai, jari itu. Terus, eee, anduk itu kita bundel sebagai, gelungan kayak gitu. Zaman itu kita nggak ada TV, juga nggak ada apa, nggak ada hiburan yang lain selain kita menciptakan hiburan sendiri dengan kawan-kawan itu. Jadi, kalau kita bercerita tentang masa kecil, ya masa kecil saya seperti, anak-anak perempuan di desa pada waktu itu. Karena di sini, pada waktu itu masih berupa pendopo, di sini lapangan, tidak seperti yang sekarang sudah penuh dengan rumah-rumah. Jadi kita bisa main. Kalau terang bulan itu kita pada keluar, kemudian pada main, eee, apa namanya itu, mmm, engklek, kemudian, oncor-oncoran kayak gitu. Jadi itu benar-benar membuat kita punya masa kecil yang indah yang sekarang tidak ada. Dan itu sering sering kita bicarakan kalau kita ketemu dengan orangnya, "Oh dulu kita main begini ya," begitu. Nah, kemudian dulu, eee, bapak saya tinggal di sini, keluarga saya tinggal di sini, nenek saya tinggal di dekat pasar Kota Gede. Ketika saya kelas 2 SD itu, nenek saya pindah ke sini karena bapak saya sudah bisa beli rumah di dekat kelurahan itu. eee, Kelas 2 kita pindah ke sana. Kita pindah ke sana, saya mulai, sekolah di SD Muhammadiyah Bodon dekat itu. Jadi saya juga menjalani, masa kecil itu dengan apa ya, dengan sukacita. Bagaimana sama saja juga ketika saya SD juga kawan-kawan saya perempuan semua. Jadi saya tidak dekat dengan kawan-kawan laki-laki, saya dekat dengan kawan-kawan. Jadi yang kemudian ketika sekarang musim reuni itu ya kita, mengingat semua itu. Jadi kawan-kawan saya yang sekarang juga nggak kaget lagi kok saya, eee, seperti ini gitu, nggak. Karena memang sejak kecil saya sudah seperti perempuan. Itu. Kebetulan, saya ranking 2, saya selalu ranking 2 di SD itu. Jadi, eee, itu yang membuat juga, apa ya istilahnya, kawan-kawan suka, meminta dibuatkan, mencontoh PR itu. Itu salah satu setelah sekarang ini salah satu hal yang mengurangi saya dibully dengan, keadaan saya. Jadi saya dari itu saya kemudian tidak merasakan bulian dari kawan-kawan, itu juga dari hal seperti itu. Ketika saya punya kemampuan, di dalam mata pelajaran, kemudian kawan-kawan mencontoh, itu kemudian mengurangi, eee, bullying yang saya terima di sekolah. Sama hal itu juga saya alami ketika di SMP. Di SMP juga saya nggak menerima bullying, bahkan di SMP ini saya banyak diberikan space karena saya ini kemudian diikutkan di dalam kelompok perempuan, di dalam, eee, apa, olahraga. Jadi ketika olahraga itu yang perempuan kasti, nanti yang, cowok itu sepak bola, saya diikutkan yang perempuan, gitu. Jadi, saya diberikan apa ya, seperti ruang dengan dispensasi gitu. Saya jadi wakil, kebetulan saya bisa nyanyi. Saya selalu mewakili SMP 9, Negeri 9 di mana saya sekolah itu, untuk mengikuti lomba-lomba antar SMP di Jogja gitu. Saya selalu ikut dari tahun, eee, pertama dari kelas 1 sampai kelas 3. Biasanya kan itu yang nunjukkan guru kesenian ketika kita pelajaran kesenian, oh ini bisa nyanyi, itu bisa ditampilkan gitu. Ya, prestasi itu juga mengurangi bagaimana kemudian kita menerima bullying eee, di sekolah. Kemudian, apa ya, status status keluarga juga ketika kita di rumah juga, bullying itu kemudian tidak ada karena apa, karena status
keluarga saya kebetulan, keluarga saya ini juragan lah istilahnya bapak saya itu. Jadi, eee, orang-orang di sekitar gitu, menaruh respek, menaruh, rasa hormat begitu. Di daerah Kota Gede ini, kepala keluarga adalah perempuan. Jadi ibu yang menjadi kepala keluarga. Jadi memang, sudah apa ya, sudah menjadi kebudayaannya kalau, kita minta apa-apa sama ibu. Jadi bagaimana ibu ini benar-benar membentuk, pribadi saya, mungkin juga pada keluarga-keluarga yang lain karena, di Kota Gede ini spesialnya seperti itu. Jadi pembuat keputusan, rumah tangga adalah, ibu, itu. Nah, kemudian, eee, di kelas 3 SMP aku mulai, mmm, mulai me berkiprah di dalam kesenian. Saya bahkan menjadi penyanyi dangdut. Saya ketika menjadi penyanyi dangdut juga tampil perempuan dan itu tidak pernah menjadi masalah buat, keluarga saya. Jadi, dua kakak saya dan adik-adik saya itu juga tahu bagaimana, eee, kalau saya pentas nyanyi. Waktu itu namanya Orkes Melayu, belum namanya dangdut. Kebetulan yang punya Orkes Melayu adalah, adik ibu saya sendiri. Jadi, kita, keluar ke Pekalongan, pentas ke Solo, pentas ke Banyumas gitu. Nah, itulah yang kemudian membawa saya banyak pengalaman, bagaimana sesungguhnya, eee, menjadi seniman. Pada waktu itu saya, cenderungnya, lebih ke bagaimana saya berkiprah menjadi seorang seniman. Karena kemudian, lulus SMP saya saya sekolah di SMA Negeri 5. Di sana saya mulai ikut, folk song zaman itu. Folk song itu kita juga mewakili SMA untuk, berlomba antar SMA di DIY. Nanti ketemu Ebit GAD, waktu itu masih, dia sekolah di MUHI dan mereka selalu juara. Kemudian itu yang yang juga bagaimana saya di SMA itu juga tidak mulus-mulus saja tanpa ada, bullying tentang kewarian saya, tentang bagaimana saya, seperti perempuan. Saya selalu mengikuti peraturan, soal seragam. Jadi saya tetap memakai seragam laki-laki, walaupun di rumah baju, kaos perempuan gitu, banyak. Ketika kita mau main pulang sekolah ya kita bawa. Nanti kalau kita, ganti seragam ya gantinya kaos perempuan gitu. Jadi, istilahnya mengikuti aturan, sekolah memang juga harus dilakukan karena ternyata beberapa kawan saya itu, ngotot pakai seragam perempuan dikeluarkan dari sekolah itu ada beberapa. Jadi memang waria seperti itu, kepengennya tampil sebagai perempuan tetapi, kadang-kadang tidak melihat, bagaimana kondisi di sekitarnya. Jadi kawan saya ini ngotot dia pakai baju perempuan. Nah, kemudian dipanggil di sekolah orang tuanya, disuruh milih, apakah kamu kalau memang kamu maunya ini ya kamu lebih baik nggak sekolah, memilih tidak sekolah karena memang mempertahankan, eksistensinya untuk berekspresi sebagai perempuan. Jadi ya beberapa kawan kemudian banyak yang, keluar tidak selesai SMP-nya, SMA-nya gitu. Karena beberapa hal, karena bullying, karena ini tadi masalah seragam. Jadi karena ekspresi, kewariaannya itu kemudian mereka mengalami hambatan-hambatan. Ketika kemudian tidak bermain aman, tidak mengikuti rule, peraturan. Jadi, kalau saya masih agak bisa realistis, oh ini yang dimana kita harus berseragam, ya sudah kita ngalah, toh cuman
paling lama 6 jam. Kita di rumah bisa lalu ganti baju perempuan kan begitu. Nah itu kemudian saya mulai pacaran itu SMA. SMA saya tertarik dengan seorang mahasiswa dari dari Akakom waktu itu. Jadi dulu zaman-zaman saya itu akan bangga ketika anak SMA bisa menggandeng mahasiswa, pacarnya mahasiswa begitu. Jadi saya juga pacarnya mahasiswa, ya mahasiswa Akakom itu. Jadi kita ya biasa bagi saya memang karena saya ini perempuan secara sosial, mengaku diri sosial di tengah keluarga saya juga dianggap perempuan, di lingkungan masyarakat saya juga diperempuankan, otomatis pacar saya juga seorang laki-laki dan itu tidak kemudian mengherankan orang-orang, kok kamu pacarnya laki-laki gitu, tidak. Jadi karena saya sudah image-nya orang-orang itu perempuan, ya itu menjadi sesuatu yang masuk akal, yang tidak kemudian membuat heboh karena tampilan saya perempuan. Bahkan dulu waktu SMA, kalau bulan-bulan Agustus itu saya sudah mulai dapat banyak job untuk pentas di kampung ini, di kampung mana, untuk melatih anak-anak menari nanti untuk pentas gitu. Ketika SMA itu saya tinggal di rumah ibu saya, di rumah ibu saya. Jadi dari SMP sampai SMA saya tinggal di rumah ibu saya. Kemudian ini ketika saya melatih anak-anak itu ya, kami di kampung kami ada pendopo, saya memakai pendopo itu untuk melatih anak-anak itu. Kemudian saya nanti akan mempersiapkan pakaiannya, kemudian hari pentasnya gitu. Jadi pada waktu itu bagaimana penerimaan waria di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar sangat dekat. Jadi bahkan saya tidak merasakan itu ada sesuatu. Saya baru bisa menilai-nilai itu sekarang ketika masyarakat kita sudah berubah untuk menjaga jarak kepada waria, bahkan kepada LGBT itu. Jadi seperti itu. Kemudian lulus SMA itu saya diterima di biologi UGM tahun 81. Ya, kemudian karena mungkin orang tua saya itu melihat saya benar-benar benar-benar menjalani hidup sebagai perempuan, bapak dan ibu saya itu lalu mengumpulkan kakakku yang 2, kemudian adikku yang 2 yang sudah dewasa. Mereka kita berada di ruang tamu itu, lalu bapakku membuka kalimat bahwa ini kita mau ngobrol tentang kamu gitu. Lalu ibuku yang bertanya, apakah kamu akan seperti ini sampai akhir, sampai kamu tua? Loh, seperti apa? Ya menjadi wandu, kalau istilahnya bahasa Jawa kan wandu ya, waria itu. Lalu saya juga kaget, loh saya seperti ini kan sudah dari kecil, saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah berdoa untuk menjadi seperti ini. Kalian kan tahu semua, saya seperti ini nggak pernah saya membuat-buat. Jadi kalau saya disuruh memilih, saya memilih seperti kamu atau seperti kamu. Saya bilang, saya tunjuk kakakku yang perempuan dan kakakku yang laki-laki. Mereka lalu seperti tercenung bahwa memang mereka juga melihat kita kan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup yang sama, di dalam asuhan orang tua yang sama. Jadi mereka juga ngelenggono bahasa Jawanya, menyadari, oh iya ya paling begitu. Cuman mereka lalu kemudian tidak ada sepatah kata dari saudaraku, bapakku yang ngomong, ya sudah kalau memang kamu mau seperti itu,
kamu sudah dewasa, kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu, ya. Tapi ini bukan pilihan, ini sesuatu yang memang harus saya jalani, saya akan bertanggung jawab, saya bilang gitu. Ya akhirnya sudah, pertemuan itu bubar begitu saja. Akhirnya ya, tapi ternyata saya nggak, dari dulu saya nggak pernah mencurigai, oh saya diadili, saya begini, nggak. Saya udah, itu sebagai suatu momen di mana mereka harus tahu bahwa itu memang saya seperti ini. Jadi, tetapi kemudian imbasnya adalah keluarga saya ini, yang saudara saya yang 8 ini kan kemudian pada menikah semua, pada punya anak semua. Jadi mereka lalu bisa membahasakan kepada anak-anaknya, kepada mertuanya, kepada saudara iparnya itu untuk membuat apa ya istilahnya, menganggap saya ini perempuan, mengajari anaknya memanggil bude, mengajari anaknya memanggil bule, kan begitu. Nah, saya baru sadar seperti itu karena saya melihat kawan-kawan saya banyak yang masih dipanggil Om, masih dipanggil Pak D gitu. Jadi beruntunglah saya melalui momen itu, momen di mana saya memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana sesungguhnya waria itu tidak pernah kita memilih, kita hanya sekedar menjalani. Dan waria itu banyak sekali di Jawa, di Indonesia, sehingga sampai-sampai kebudayaan Jawa itu mengenal waria seperti Lodrok, seperti Lengger Banyumas, itu mereka banyak waria-waria yang kemudian berkesenian di sana. Jadi sesungguhnya memang waria itu nyata ada, dan inilah waria itu seperti saya ini, bagaimana menjalani hidup seperti perempuan dari kecil. Kita nggak pernah meminta, kita nggak pernah memilih, oh saya memilih jadi perempuan saja, nggak pernah. Dan juga bukan karena alasan, oh ini salah pendidikan dari orang tua, karena keluarganya perempuan semua dididik seperti perempuan, enggak begitu. Juga bukan karena putus asa, tadinya pacaran dengan laki-laki, dengan perempuan, lalu patah hati, lalu memilih jadi. Kadang-kadang orang kan begitu tahu waria gitu, lalu yang dihubungkan di sini adalah kebebasan seksual, pengamen, salon gitu. Sebetulnya tidak. Waria juga menjalani kehidupan lengkap seperti manusia pada yang lain. Ya bekerja, ya berinteraksi dengan orang lain. Jadi begitu. Nah, penerimaan waria di tengah keluarga inilah yang paling penting. Bagaimana ketika waria ini diterima, dia akan bisa berkreasi dengan hidupnya dengan dikontrol. Ya, ada kontrol dari keluarga, itu yang paling penting. Jadi dia akan menghasilkan suatu karya-karya yang baik, karya-karya yang positif gitu. Kawan-kawan kebanyakan tidak diterima di keluarga, dia harus pergi meninggalkan keluarganya lah. Dia akan hidup tanpa kontrol liar di tengah komunitasnya pada masa remaja. Nah, apa yang terjadi di sana ketika dia pergi tanpa uang, tanpa modal, bahkan tanpa skill, tanpa pengalaman hidup, tanpa pengalaman kerja. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Ya menjadi pekerja seks, menjadi pengamen, menjadi pemulung itu. Itulah kenapa waria-waria ini banyak yang terjun di sana. Karena apa? Karena dia harus meninggalkan keluarga sejak remaja tanpa kontrol itu. Nah, disitulah yang terjadi banyaknya waria yang kemudian hidup dengan dengan ekonomi yang pas-pasan, ya, dengan ekonomi. Karena itu tadi, karena memang perjalanan hidupnya seperti itu. Iya, jadi begitu. Lalu kemudian tahun 2000 itu saya mendirikan Sanggar Seni Waria Budaya Yogyakarta. Disitulah saya mengumpulkan, karena saya masih mindset saya masih kesenian. Pada waktu tahun 2000 ini
kita mengumpulkan kawan-kawan yang punya minat nari, kita belajari nari, yang kita minat nyanyi, kita ada organ tunggal dan kita bentuk kelompok paduan suara. Nah, pada waktu itu apa ya namanya? Job-job kita masih banyak karena perubahan sosial itu belum terlalu nyata, karena baru tahun 98 itulah baru mulai banyak kekerasan waria di area publik, misalnya dikeprok pakai helm, misalnya itu. Jadi baru mulai terjadinya kekerasan itu. Ini sejalan dengan perubahan sosial dan politik di masyarakat ketika Soeharto ini turun, kemudian banyak kelompok-kelompok Muslim fundamentalis yang mendirikan organisasi gitu. Kemudian disitulah mereka berkiprah membuat kalau mempengaruhi bukan menyiarkan ajarannya lah istilahnya, bagaimana ajaran Islam yang puritan, yang kemudian tidak toleran itu banyak yang kemudian diterima di masyarakat, bahwasanya perbedaan itu harus kemudian disamakan. Itulah yang kemudian membuat semakin kesini masyarakat kita itu menjadi semakin konvensional, menjadi semakin kuat di dalam beragama. Jadi seperti itu. Itulah kenapa karena kemudian waria ini dianggap melanggar agama, orang-orang jadi membuat jarak dengan waria. Disitulah yang dulunya kita banyak job, kita banyak diundang untuk menjadi juri, itu sekarang tidak lagi. Sudah mulai tahun 2010 itu sudah tidak ada kita diundang untuk menari, kita diundang karena memang itu tadi, iya, perubahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, ketika tahun 2006 ada gempa besar itu, melalui Sanggar Seni ini kita mendirikan pondok pesantren untuk kawan-kawan waria. Jadi dari gempa itu kita kemudian ada doa bersama, kita mengundang ustadz, kita mendoakan kawan-kawan. Dulu ada 6 waria yang meninggal karena keruntuhan rumah itu. Nah, kemudian karena Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini melihat kawan-kawan waria ini tertarik di dalam belajar spiritual, lalu beliau punya ide untuk mendirikan pondok pesantren ini. Pak Kiai itu namanya Pak Kiai Hamroli. Saya bisa menunjukkan fotonya. Jadi melalui Pak Kiai Hamroli inilah kemudian kami membuat pengajian, membuat belajar untuk kawan-kawan, sholat jamaah bersama, kemudian berdiskusi tentang penerimaan Islam terhadap waria. Ini yang penting, yang kemudian kita banyak ketemu dengan tokoh-tokoh agama, dengan akademisi. Inilah yang kemudian membuat perkembangan kita menjadi, pikiran kita menjadi berkembang. Pikiran kita berkembang bahwasanya kita tadinya kan tidak pernah berpikir tentang kondisi spiritual kawan-kawan juga. Jadi ketika Pak Hamroli ini melemparkan ide untuk membuat pondok pesantren ini, kita baru sadar, oh iya ya, ternyata waria-waria ini salatnya di rumah. Ketika mereka sholat di masjid, di sana ada ketidaknyamanan, ada bullying, ada dikerubutin anak-anak, dan itu membuat gaduh masjid. Nah, kita sendiri juga merasa
risih, merasa nggak enak. Nah, itulah kemudian waria menarik diri semuanya, mending salat di rumah yang aman, yang nah disinilah kemudian memang itu kita butuhkan. Bagaimana kita harus membuat ruang nyaman untuk waria beribadah bersama-sama supaya punya kesempatan untuk sholat berjamaah walaupun itu seminggu 2 kali gitu kan. Dulu eh, kita Senin sama Kamis kegiatan ibadah itu. Jadi kita mulai dengan 20 orang yang memang punya niat untuk belajar agama. Tapi semakin kesini kemudian semakin berkembang karena banyak kawan-kawan yang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak pernah mengajak, kita nggak pernah, ayo datang, ayo enggak. Secara apa ya? Kalau ibadah kan kita nggak pernah memaksa orang. Jadi ya semaunya mereka aja. Ketika mereka datang, saya kepingin ikut bergabung, oh ya nggak apa-apa, boleh. Jadi begitu. Jadi kita nggak pernah memaksa atau menyuruh-nyuruh, karena memang itu suatu gerakan hati. Kemudian ketika beberapa orang waria pekerja seks yang datang ikut bergabung juga, kemudian kita nggak menggurui, oh kamu jangan menjadi pekerja seks, itu dosa, itu ini, enggak. Kita biarkan saja, oh kita mau bergabung Bu, ya ayo gabung, kita biarkan mereka berproses, kita biarkan mereka merasakan atmosfer beribadah, berbicara tentang Islam, tentang agama itu. Kemudian nanti akan bergerak sendiri pikirannya. Apalagi kalau sudah Tuhan campur tangan untuk memberikan hidayahnya. Wah, mereka lalu akan bilang sendiri, Bu, saya mau ini, mau tidak mau nyebong, istilahnya kan nyebong, tidak nyebong lagi. Gimana? Kalau sudah begini baru kita dorong, beberapa kawan kita berikan fasilitas supaya bisa jualan jagung bakar, seperti itu. Nanti kita linkkan bekerja di perusahaan roti misalnya begitu. Jadi untuk kawan-kawan yang menjadi pekerja seks yang kemudian bergabung, karena kita tahu persis bagaimana kondisi waria, jadi ya sudah kita terima saja tanpa kita menyentuh pekerjaan dia. Yang penting kalau di sini itu kita punya satu tujuan, mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah belajar agama itu. Terus kesana lagi impactnya bagaimana kita mendorong masyarakat Islam terutama itu bisa menerima keberadaan waria. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama itu. Secara real hanya NU yang menerima kami, bahkan membimbing kami. Bahkan NU ini melalui fatayat mereka, kita punya kerjasama untuk mengirimkan ustadzahnya itu. Disitulah kami benar-benar berterima kasih kepada NU. Kita memberikan penghargaan yang tinggi, baik kiai-kiainya, kemudian jajaran pengurusnya, walaupun itu secara pribadi, bahkan seperti Pak Kiai Imam Ajis yang sekarang jadi penasihat wakil presiden, itu secara khusus punya perhatian pada kami. Jadi seperti itu yang bagaimana kemudian strategi kami untuk masyarakat Islam Indonesia ini bisa menerima keberadaan waria gitu. Kalaupun kita melihat waria itu dari segi negatifnya ya banyak. Sebetulnya juga banyak. Orang biasa, masyarakat juga segi negatifnya banyak, kan begitu. Sesungguhnya waria juga manusia yang punya hak untuk beribadah juga, punya kebutuhan untuk bekerja, untuk belajar, seperti itu. Tetapi kemudian yang terjadi di sini kan sekarang adanya stigma. Stigma itu anggapan jelek
kepada waria. Oh, waria itu pasti pekerja seks, pasti pengamen, pasti itu. Pasti orangnya tidak jujur, orangnya menakutkan, eh, kejam, kan begitu. Jadi stigma-stigma itulah yang kemudian membuat menciptakan diskriminasi ketika kemudian ada waria misalnya di di suatu eh, area publik itu pasti kemudian mereka kalau tidak dibully, dihindari, bahkan melihat pun mereka tidak mau seperti itu. Jadi di pondok pesantren inilah kita berusaha untuk menurunkan stigma. Bagaimana supaya stigma ini berkurang? Seperti kita bikin klinik gratis buat masyarakat sekitar. Kita bikin bakti sosial kemana. Kita hunting dulu ke tempat-tempat yang memang layak untuk kita. Kalau bakti sosial kita itu setiap bulan November, di mana bulan November itu adalah Hari Internasional Transgender. Ya, transgender itu laki-laki atau perempuan yang menganggap dirinya dia berubah untuk menyeberang kepada gendernya. Jadi tidak hanya waria, tetapi priawan juga. Priawan itu transmen, ya. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu hari transgender ini kita banyak berkiprah. Kita punya Ghost to Campus. Ghost to Campus itu kita ke kampus-kampus. Di sana kita memberi pengertian kepada mahasiswa-mahasiswa untuk supaya memahami waria itu seperti apa sih, kenapa orang menjadi waria, siapa waria, bagaimana waria menurut agama, itu yang kita terangkan. Karena apa? Karena mahasiswa ini adalah agen perubahan yang nanti dia akan berkeluarga, punya kawan. Nah, pengetahuan yang kita berikan ini kemudian akan merubah mindsetnya, bahkan ditularkan kepada keluarganya, bahkan bila mungkin ketika dia punya anak yang transgender juga. Itulah kita setiap bulan November menyebar ke beberapa universitas, UKDW, UIN, UGM, Atmajaya gitu, untuk memberikan pemahaman itu. Yang kedua ya kita bakti sosial itu, kita potong rambut gratis, membagikan baju layak pakai, klinik gratis, sembako gitu. Dan itu pun kita pernah dihentikan oleh polisi, disuruh bubar, bahkan sampai membuat Pak Dukuhnya ketakutan. Nah, itu yang membuat saya heran. Artinya begini, oh, waria ini zaman sekarang mau berbuat baik saja harus berpikir 2 kali. Jadi itulah kenapa kita lalu kemudian membuat namanya safe and security system. Bagaimana kita harus memahami kondisi, tidak hanya di sana layak untuk dibuat bakti sosial. Ternyata tidak hanya itu. Jadi kita harus berpikir security systemnya juga, supaya tidak terjadi hal seperti yang dibubarkan oleh polisi itu karena ketakutan ada kelompok fundamentalis datang seperti itu. Jadi kita dibubarkan dengan alasan itu dari Polsek. Jadi kemudian ya sudahlah, kita bagi begitu saja, habis itu selesai. Jadi memang kita harus berpikir 2 kali juga untuk berbuat baik ternyata. Ini menyedihkan. Ya, menyedihkan. Mari kita lihat ruang kelas yang Oke, saya duduk di sini.
Backslash nggak? Oke, ini adalah ruang kelas yang kita buat sederhana saja. Tapi ini dulu ruang ini kamarnya nenek saya. Nenek saya ruangnya di sini, tidurnya di sini. Jadi ruang tengah itu nggak pernah dipakai tidur. Ruang tengah itu untuk menerima tamu atau juga untuk ruang makan dari dulu. Nah, sekarang kita pakai sebagai ruang makan dan ruang sholat kawan-kawan santri. Kalau di sini ini adalah ruang kelas untuk belajar agama, terutama ketika Anda harus menulis, belajar huruf Arab, kemudian menerangkan hadis-hadis itu di sini. Kita juga punya kelas yang lain di Serambi itu, kelas itu untuk kita belajar Iqra. Ya, kita belajar Iqra. Jadi kalau yang di sini khusus kelas, kita punya sekolah sore itu juga memakai di sini untuk belajar bahasa Inggris, belajar tentang menanam, tentang tanaman hidroponik kayak gitu. Jadi kegiatan yang sekarang ada di Pondok Pesantren Waria itu, Sabtu kita ada sekolah sore, kita belajar yang di luar agama, yaitu belajar bahasa Inggris, belajar tanaman hidroponik, memasak, membuat kue, membatik. Jadi yang meningkatkan meningkatkan ini kegiatan pemberdayaan. Tapi ketika kemudian hari Minggu kita arisan jam 3 itu, nanti kemudian jam 4 kita baru mulai kelas agama. Setelah kelas agama jam 5 itu tadarus sama belajar Iqra. Nanti kemudian kita sholat jamaah maghrib, sesudah itu kita akan belajar kajian kitab kuning. Jadi paling tidak sebagai pondok pesantren kita juga punya kajian kitab kuning. Sekarang kitab kuning yang sedang kita pelajari adalah Bulughul Maram. Kemudian sampai sholat isya, setelah jamaah isya kita akan makan bersama dulu. Setelah makan bersama ada diskusi. Nah, diskusi inilah yang kemudian diisi dengan berbagai topik ya, yang pada dasarnya ini lebih topik untuk untuk kawan-kawan komunitas lain, untuk jaringan. Jadi seperti penerimaan Islam terhadap waria, kemudian kondisi politik yang menyangkut waria gitu. Itu yang biasanya topik-topik diskusi yang kita angkat. Nah, kita ini besar karena jaringan kita ini ada dari akademisi, dari kelompok agama, kemudian dari praktisi hukum, yang jadi ketiganya ini yang kemudian menguatkan kita berkiprah. Kalau praktisi hukum ya seperti LBH, karena ini LBH kemudian nanti akan menangani kawan-kawan yang punya masalah hukum, yang di Garuk Pol PP, yang beberapa kita 2 kali ada pembunuhan waria karena dirampok, kemudian ada kekerasan yang diterima waria di jalan, itu yang kemudian kita akan dibantu dengan dari LBH. Kalau dari kelompok tokoh-tokoh agama ya jelas kita dari pendeta ada, dari Pak Kiai itu juga, karena waria kan juga tidak semuanya Islam, waria-waria non muslim kita kasih kegiatan
namanya Persekutuan Doa yang itu diampu oleh UKDW. Di sana setiap bulan sekali kawan-kawan non-muslim ini kita ajak ke kapel. Ada 18 waria non-muslim dan di sana mereka melakukan persekutuan doa. Nah, inilah yang yang kemudian banyak membuat kawan luar kota itu kepengin punya, tetapi kemudian yang terjadi untuk kawan-kawan di luar kota itu ustadznya itu tidak kita susah menemukan ustadz di sana. Kita pernah menginfluen kegiatan seperti ini di Cilacap, sudah kita bikinkan, sudah punya kelompok pengajian. Ketika kita mau naik ke kelompok pendidikan, susahnya mencari ustadz ini karena memang ustadz ini mengajar di pondok pesantren ini pun juga menerima bullying dari kawan-kawannya. Itulah kenapa kita memberikan penghargaan yang sangat tinggi, walaupun para ustadz ini tidak dibayar meluangkan waktunya, masih menerima bullying dari sahabat-sahabatnya. Ada kalau Pak Ustadz Arif itu seperti wah kamu waria, kamu suka sama waria gitu. Jadi sebetulnya mereka juga punya ketahanan mental, dan inilah yang kita apresiasikan. Sampai kemudian pernah Pak Ustadz ini menjadi hero di suatu di CNN, itu program CNN, karena ya memang Ustadz ini memang benar-benar pengorbanannya itu sangat luar biasa ya. Di samping para pengurus pondok, para Ustadz ini luar biasa. Dan alhamdulillah kita punya 6 ustadz, 5 ustadz, 1 ustadzah yang mendampingi kawan-kawan belajar agama. Itu. Ini mau cerita di sana. Boleh? Yuk. Baik, saya mau bercerita tentang bagaimana kita merebut kembali ruang demokrasi. Jadi tanggal 19 Februari 2016 di sini, di ruang ini pernah didatangin oleh kelompok fundamentalis yang tujuan mereka itu untuk membubarkan pondok pesantren, yang mana mereka menganggap bahwa waria itu tidak boleh beribadah, tidak pantas, bahkan tidak pantas untuk belajar agama. Jadi pada waktu itu memang di seluruh Indonesia itu sedang terjadi penyebaran hate speech tentang LGBT. Jadi kisah ini dimulai ketika akhir tahun 2015 itu Amerika melegalkan same-sex marriage, yang kemudian cerita ini dibawa oleh politisi-politisi untuk disebarkan, untuk membuat guncangan kepada masyarakat di Indonesia, yang mana supaya mereka tidak suka dengan LGBT. Jadi pada waktu itu mulai Januari 2016 bagaimana media membuat suasana gaduh tentang kebencian terhadap LGBT, di mana mereka mengira bahwasanya Indonesia juga akan seperti Amerika. Jadi LGBT dianggap akan berusaha untuk membuat
pengesahan pernikahan sejenis seperti itu yang terjadi, sehingga di mana-mana terjadi kekerasan terhadap kelompok LGBT. Padahal yang sesungguhnya LGBT di Indonesia itu tidak pernah punya agenda untuk hal seperti itu, untuk melegalkan same-sex marriage. Jadi LGBT di Indonesia ini merasa bahwa penerimaan itu lebih penting, penerimaan masyarakat terhadap LGBT. Hanya itu, tidak pernah mereka ini menginginkan pelegalan hal-hal seperti itu. Jadi itulah kenapa kemudian seolah-olah dibuat pada waktu itu kebenciannya sedemikian rupa sampai kemudian membawa kelompok fundamentalis ini datang ke pondok pesantren untuk membubarkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang tadinya kita berkumpul, kemudian berdiskusi, belajar agama, kita terpaksa pada waktu itu untuk berhenti sampai selama 4 bulan. Dan kita nekat untuk merebut kembali ruang demokrasi itu, bahwasanya waria punya hak untuk beribadah, waria punya hak untuk belajar agama itu. Setelah kita melakukan penguatan dengan minta bantuan dari Komnas Perempuan di Jakarta, Komnas HAM, kemudian menghubungi Ratu Hemas. Nah, disitulah kita punya kekuatan untuk beraktivitas kembali, dan akhirnya sampai sekarang kita punya aktivitas ini. Dulu pada waktu tanggal 16 itu di sini banyak sekali tentara dan polisi untuk menjaga bangunan fisik ini supaya tidak terjadi kerusakan. Kemudian di sini juga ada Kapolres, ada pejabat-pejabat yang ikut serta mengamankan ruang ini. Jadi pada waktu itu memang sampai tanaman-tanaman tetangga ini keinjak-injak polisi, banyak wartawan yang datang, kemudian banyak kawan-kawan dari jaringan itu juga ingin membantu. Jadi di sini ada 200 orang lebih yang kemudian membuat takut para tetangga. Bahkan parkiran motor itu sampai di bangunan yang hijau itu, jadi berderet-deret sampai di sana, kiri kanan. Ya itulah, pada waktu itu memang keadaannya sangat mencekam, dan para tetangga di sini tidak menduga, artinya tidak tahu bahwa kemudian terjadi itu. Mereka mengira bahwa di sini terjadi digeruduk karena melanggar bahwasanya LGBT itu adalah sesuatu yang melanggar hukum atau apa, jadi begitu. Kemudian kita sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan dari para tetangga di sini. Itu yang paling berat. Bagaimana kita setapak demi setapak mengembalikan ketakutan orang-orang tentang kegiatan kami di sini. Itulah yang kemudian kita menganggap kita merebut kembali ruang demokrasi yang direnggut oleh mereka. Ini rumah ini kita namakan juga ruang kekerasan, karena di sini pernah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis itu. Bahkan pada waktu itu pemerintah juga mendukung supaya kami mengikuti, tidak melakukan aktivitas itu. Jadi itu yang terjadi, bahwa bahkan polisi itu mengharapkan kita juga tidak melakukan pengajian lagi supaya menuruti maunya mereka, dengan alasan adalah kami membuat ketidakamanan wilayah. Jadi yang sangat lucu adalah kami ini sebagai korban, tetapi
kami disebut sebagai pembuat keonaran itu. Jadi itulah, dan itu saya rasa terjadi juga di kelompok-kelompok minoritas yang lain, seperti misalnya di gereja yang pernah digeruduk oleh kelompok yang sama, kemudian pengajian yang dibubarkan, kemudian Ahmadiyah itu. Jadi mereka dianggap justru sebagai pembuat ketidakamanan wilayah, bukan sebagai korban dari aksi intoleran itu. Jadi itulah kemudian kami menggeliat, kami berjuang untuk mengembalikan ruang demokrasi, kami berjuang sekuat tenaga mencari dukungan, mencari penguatan, dibantu oleh LBH, sehingga kami mampu kemudian berdiri kembali. Dan saya berpikir bahwa pasti ada hikmahnya dari semua kejadian. Ternyata betul bahwasanya kemudian kejadian ini dilihat oleh seluruh dunia. Bagaimana kemudian kami ini mencari penguatan, membuat organisasi kelompok-kelompok pendukung untuk penguatan itu, seperti kita membuat rumah aman, kita membuat family support group, kita membuat pemulasaran jenazah untuk kawan-kawan waria. Ini untuk semuanya untuk menjawab dari tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Karena itu kemudian tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan dari Frontline Human Rights Defender sebagai inspirator pembela hak-hak asasi manusia yang beresiko. Ya, karena kami memang beresiko dari kelompok intoleran itu tentu saja. Itulah kenapa kemudian saya menjalani hari-hari dengan mensyukuri semua kejadian, bahwasanya itu akan ada hikmahnya. Saya selalu percaya bahwa ketika kita berbuat baik, nanti akan ada hasil yang baik pula. Karena keinginan saya hanya satu, bahwa saya ini ingin berguna buat orang lain. Jadi itulah yang kemudian saya angkat, supaya komunitas waria ini juga berguna buat komunitas yang lain, terutama sesama komunitas minoritas. Makanya kita kemudian punya jaringan dengan kawan-kawan dari minoritas. Kita membuat Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, kemudian membuat kelompok KBB, korban kebebasan beragama, karena kami termasuk menjadi korban kebebasan beragama. Bagaimana waria ini menjalankan ibadahnya tetapi dilarang, itu salah satu bentuk bahwasanya waria juga menjadi korban kebebasan beragama. Dulu setelah penyerangan itu saya harus melakukan konferensi pers di sini. Kemudian di sore harinya itu di depan banyak wartawan dari luar negeri ataupun secara nasional, menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, termasuk juga dengan keluarga saya. Karena ketika kemudian kejadian ini, saya harus menjelaskan kepada keluarga besar bahwasannya supaya saya tidak mengkhawatirkan mereka, saya menjelaskan bahwa kejadian ini murni karena kesalahan, jadi misunderstanding, salah pengertian saja. Sehingga beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan kabar bahwasanya dari kelompok fundamentalis itu ingin bertemu, kemudian ingin bercerita bahwa mereka itu hanya karena
dihasut oleh media yang hoax itu tadi. Jadi itulah kenapa kemudian kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya memang kita harus belajar banyak dari uh, penerimaan masyarakat, dari situasi politik, dari regulasi-regulasi yang ada, seperti itu. Hmm, saya lupa mau bercerita tentang kehidupan rumah tangga saya sendiri. Jadi tahun 87 saya bertemu dengan pasangan saya. Waktu itu kami sama-sama kuliah di Gajah Mada. Karena dia di teknik mesin, saya di biologi, itu kampusnya sebelahan. Jadi dulu saya sering ketemu dia ketika saya di halte, dia lewat gitu. Lama-lama dia berhenti. Tapi dia belum tahu kalau saya ini waria, taunya perempuan gitu. Terus dia bertanya dengan menemui kawan saya, apa dia itu laki-laki apa perempuan gitu. Sama kawan saya, ya tanya saja sendiri, disuruh tanya gitu. Tapi kedekatan kami itu mengalahkan hal seperti itu. Jadi cinta itu kan dari hati, bukan dari fisik, bukan dari bukan dari kelamin, jenis kelamin. Jadi cinta itu datangnya dari hati ke hati. Kalau dari mata turun ke hati, mungkin itu benar juga. Tetapi yang jelas antara hati dan hati. Jadi disitulah kemudian kami saling cinta. Lalu kami berpacaran. Baru dapat 2 bulan itu ternyata dia sudah punya anak, dia sudah punya istri. Saya kaget mendengar pengakuannya itu. Ternyata dia menikah sejak kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu dia kecelakaan istilahnya, kemudian terpaksa harus menikah karena hamil. Disitulah dia menjadi bapak muda pada waktu itu. Ketika karena itu tadi, bahwa kami sudah saling cinta, saya juga kepingin keterbukaan. Artinya saya minta diperkenalkan dengan istrinya, kemudian dengan anaknya. Akhirnya kita bertemu bertiga. Dia ini, madu saya ini, yang akhirnya jadi madu saya itu, waktu itu kuliah di Sarjana Wiyata. Ya. Lantas kami berkomitmen bahwasanya bahwasanya kami memang kemudian menjalani hidup, saya menjadi istri muda. Tetapi sebelum itu saya dilamar oleh suami istri muda ini, pasangan saya dan istrinya. Saya dilamar di hadapan sama ada bapak saya, ibu saya. Jadi mereka ketemu keluarga saya. Lalu bapak saya bilang bahwasanya kalian kan sudah dewasa semua. Jadi karena kalian yang mau menjalani, ya terserah saja. Artinya akhirnya kemudian kami berbagi waktu. Jadi selanjutnya itu saya punya waktu hari Senin sampai hari Jumat, sampai Jumat pagi.
kemudian Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari mereka, dan itu kami jalani dengan sangat apa ya, sangat nyaman, karena memang kami tidak pernah membicarakan apapun di antara ketika saya dengan suami saya, ketika suami saya dengan istri tua itu, saya tidak pernah kepo, saya tidak pernah bertanya-tanya. Hanya ketika misalnya suami saya mimpi panggil-panggil nama saya, nanti madu saya cerita semalam gini-gini, karena kami punya komunikasi yang baik, sampai kemudian pada waktu itu kan dia punya anak 2, kemudian setelah punya anak yang ketiga itu, anak itulah yang kemudian diberikan kepada saya untuk saya adopsi. Jadi saya punya anak yang nomor 3, perempuan, saya adopsi tahun 92. Saya adopsi, dan perjalanan kemudian di rumah ini, ketika saya mulai adopsi itulah saya harus berumah tangga, harus membentuk suatu keluarga dengan suami saya, dengan anak saya itu. Saya mengundang para tetangga di sini untuk istilahnya, untuk syukuran. Nah, disitulah sekalian saya memberikan penjelasan bahwasanya ini adalah pasangan saya gitu. Jadi secara sosial saya punya keluarga, saya punya suami dan punya anak gitu. Jadi itulah local wisdomnya di sini yang terjadi, bahwa kemudian suami saya, pasangan saya itu ya sama seperti pasangan saya, ya pasangan pada umumnya, artinya dia suami saya, walaupun tidak ada surat, ya tidak ada surat, tapi dialah suami saya. Bahkan kalau ronda, kalau yasinan itu, ya dia dipanggil juga, dapat undangan juga. Jadi seperti itu. Hanya memang kami tidak punya surat nikah, tapi saya menjalani itu dengan tanpa tanpa tekanan, tanpa gitu pada waktu itu. Tetapi kemudian tahun 96 suami saya harus kerja di Kalimantan dan kami berpisah. Saya membesarkan anak sendirian, tetapi kami masih punya hubungan. Dan kemudian ketika anak saya umur 8 tahun, saya harus memberikan upacara, kalau di Jawa ini namanya tetesan ya, khitan perempuan. Nah, itulah kemudian saya menghubungi suami saya untuk datang gitu. Tapi karena pada waktu itu sedang terjadi kericuhan Sampit, kericuhan Sampit itu, dia tidak bisa pulang. Lantas yang pulang uangnya saja, biayanya. Jadi biayanya ada dari suami saya itu. Secara materi suami saya yang tidak memutuskan pembiayaan buat anak saya. Terus ketika anak saya memang sudah masanya menikah, ya saya menikahkan anak saya ini. Kemudian karena memang bapak biologisnya itu dia datang ke sini untuk menikahkan anak saya itu. Jadi ya kita di sini membuat ya kayak orang punya hajat lah, nanti menikahnya di gedung di sini, malam widodaren, kemudian kita membuat selamatan buat tetangga datang untuk nyoba. Tidak beda sama sekali. Hanya saya tidak punya surat
dia sebagai suami saya. Dan itu pun kami sudah pisah secara fisik ya, secara fisik kami memang sudah ketika dia sudah pergi, kami sudah membuat keputusan bahwa ya sudah kita pisah. Artinya kita tidak berhubungan lagi dengan secara romantis, kita hanya berhubungan karena saya membawa anaknya dia gitu. Dengan Madu saya itu juga kemudian bercerai juga dengan suami saya. Dalam cerita selanjutnya, jadi kami masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Kemudian saya punya pasangan yang baru, suami saya ini punya istri yang baru, dan Madu saya juga punya suami yang baru lagi. Jadi tetapi karena kami membawa anak sendiri-sendiri, jadi kan 3 anaknya. Jadi kami tetap punya komunikasi sampai sekarang itu. Bahkan kalau hari raya anak saya ini harus pulang ke sungkem ke bapaknya, ke ibunya. Jadi saya akan membawakan 2 paket oleh-oleh ya karena mereka sudah berpisah. Jadi buat ibunya sendiri, buat bapaknya sendiri gitu. Dan itu kami tidak pernah merasa itu sebagai suatu luka atau suatu momen yang menyedihkan. Jadi ini hanya suatu proses perjalanan hidup saja, semuanya begitu. Jadi kita selalu kalau telepon gitu selalu membicarakan yang lagi punya rencana apa gitu. Anak-anak biarlah mereka punya dunia sendiri yang selanjutnya bagi kita, tetapi kita hanya menjaganya saja bahwasanya dia pernah menjadi bagian dari hidup kita seperti itu. Sekarang anak-anak itu juga punya dunianya sendiri-sendiri karena masing-masing ketiga anak kami itu sudah punya keluarga juga. Jadi seperti itu. Ya, memang kehidupan manusia harus melalui macam-macam proses, apakah itu pernikahan atau perceraian karena kematian atau perceraian karena suatu peristiwa yang lain, tapi itu hanya sebagai suatu proses saja. Pada intinya bagaimana nanti kita akan hidup sendiri, semuanya nanti akan hidup sendiri. Bagaimana kesendirian ini supaya aman, nyaman? Kita punya tempat untuk mengadu, kita punya tempat untuk berbagi. Siapa? Tuhan. Disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi. Karena semua ini kreasi Tuhan juga. Kita mengembalikan, kita kadang-kadang saya juga bertanya, apakah ini darimu Tuhan? Apakah ini suatu karma apa yang pernah saya lakukan? Kadang-kadang memang cerita hidup tidak selalu manis, tidak seperti yang selalu kita harapkan. Kadang-kadang kita mempunyai kejutan-kejutan yang Tuhan berikan buat kita, dan itu harus kita selalu syukuri. Kita jangan punya prasangka buruk pada Tuhan. Ketika kita punya prasangka buruk, Tuhan akan seperti prasangka buruk kita. Makanya kita harus selalu punya prasangka yang baik kepada Tuhan. Iya, kayak ketika kita diserang dulu itu saya nggak pernah, ini apa-apaan, nggak. Saya selalu punya prasangka baik. Ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti saya selalu begitu. Tapi ternyata benar juga. Dan pengalaman batin itu kemudian saya terapkan di dalam saya saya mendampingi kawan-kawan. Dulu pernah suatu kejadian ketika mau hari raya ini kami nggak punya uang. Iya, kami nggak punya uang sama sekali. Waktu itu kawan-kawan kita mengganti pahala hari raya, kita khataman Quran saja. Akhirnya saya mengumpulkan kawan yang bisa membaca Al-Quran hanya 10 orang. Kita bagi 1 orang 3 juz. Kita lembur itu 2 hari. Jumat, Sabtu. Akhirnya hari Minggu itu kita tutup dengan yasinan. Kita haturkan, ya Tuhan, kami nggak punya apa-apa. Kami hanya punya
pembacaan ini. Sudah, yang kami tidak menyangka itu 2 hari setelah itu ada orang yang tidak kita kenal datang ke sini memberikan uang 2 juta. Ibu, saya disuruh anak saya untuk berkorban. Berkorban bagaimana? Iya, ini anak saya nyumbang 2 juta. Saya tidak tahu ibu ini siapa, anaknya itu yang mana. Iya, orang Padang itu. Telepon sama ibu, ibu itu pondok pesantren dikirimi uang supaya uh, bisa berkorban, katanya seperti itulah. Siapa yang menuntun ke sana itu? Itulah yang kemudian, oh, ketika waria ataupun siapapun juga ketika melakukan sesuatu itu tanpa pamrih, tanpa harapan, kita nggak pernah punya harapan untuk pengganti apa yang kita lakukan, kataman Quran itu, tetapi tahu-tahu Tuhan menjawabnya. Inilah pengalaman spiritual yang sangat dahsyat. Artinya, oh, waria ini ketika dibilang sholatnya tidak diterima, doanya tidak diterima, ternyata tidak, ternyata itulah yang terjadi. Ya, jadi ini salah satu pengalaman batin saya yang itu tadi, prasangka buruk, prasangka baik. Ketika kita dengan Tuhan itu selalu berprasangka baik, Tuhan pasti akan berprasangka baik pula kepada kita. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.